Grey Divorce, kembalinya sang raja dari tahtanya yang hilang. Post-power syndrome, the commander complex, ketika sang raja tidak lagi berkuasa di kantor, tapi dia membawa kekuasaannya pulang ke rumah. Ini salah satu faktor umum penyebab Grey Divorce, habitual command, kebiasaan memerintah. Pada umumnya seorang lelaki paruh baya yang sudah bekerja meniti karir puluhan tahun, mereka sudah mencapai posisi jabatan yang tinggi. Inilah yang membuat struktur di otak mereka menjadi terbiasa memerintah dan perintah mereka terbiasa dipatuhi oleh bawahan di kantor. Efeknya hanya positif di tempat kerja, tapi bisa jadi negatif di rumah, karena rumah bukanlah kantor. Saat pensiun, lelaki yang memiliki posisi tinggi di kantor akan merasa kehilangan panggung dan validasi. Maka, tanpa disadari, mereka akan mulai mengalihkan kekuasaannya ke rumah. Lelaki yang mengalami post-power syndrome akan merasakan beratnya kehilangan harga diri sebagai raja di kantor, self-esteem. Mereka butuh validasi dari lingkungan di sekitarnya sebagai kompensasi untuk menutupi ego mereka. Itulah naluri dasar laki-laki, selalu ingin berkuasa. Dan celakanya, habit tersebut akan terbawa di rumah. Satu demi satu mereka akan mulai mengatur apa saja yang ada di rumah. Mengapa ini bisa memicu perceraian? Sebaliknya, bagi seorang istri yang tidak bekerja merasa bahwa rumah adalah teritorial kedaulatannya yang sudah ia jaga selama puluhan tahun. Belum lagi faktor biopsikologis wanita di usia 40-45 tahun akan mengalami fase premenopause. Hormon estrogen dan progesteron menurun yang mempengaruhi metabolisme fisik dan psikis wanita, sampai akhirnya memasuki fase menopause. Seksualitas libido menurun, mood naik turun, lebih emosional, suka uring-uringan gak jelas. Lantas, apa jadinya jika istri yang sedang labil psikis dan emosinya tersebut diperintah kembali oleh suaminya? Otak sang istri akan spontan meresponnya dengan perlawanan keras. Silahkan share dan save video ini kepada yang lain. Akhirnya pertengkaran demi pertengkaran, saling memaki, berteriak, dan sebagainya akan mewarnai kehidupan harian rumah tangga tanpa adanya anak-anak di rumah yang bisa mendamaikan mereka. Sampai suatu saat akhirnya akumulasi kekecewaan dan kemarahan tersebut meledak menjadi perceraian. Nggak heran jika data statistik di Indonesia menunjukkan dari 438.000 kasus perceraian, lebih dari separuhnya atau sekitar 283.000 diakibatkan karena pertengkaran rutin yang mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. So, ternyata musuh terbesar dalam pernikahan bukan cuma akibat orang ketiga, tapi rasa bosan, akumulasi kekecewaan dan kemarahan di dalam hati yang berubah menjadi bom waktu. Jika Anda lelaki, maka seharusnya Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan jika Anda wanita, Anda juga harus memahami hal ini. So, save dan share video ini agar bisa menyelamatkan banyak pernikahan di luar sana. Terima kasih telah menonton channel PEDA Framework kami, mengedukasi tanpa menggurui.